semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang berkas dan barang apa aja atau peralatan apa aja sih yang kalian perluin untuk menghadapi datang ke lokasi SKD Dikdim atau SKB CPNS teman-teman. Jadi untuk kalian yang sedang mempersiapkan SKD Dikdim atau untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB CPNS, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis karena kalian harus mempersiapkan dokumen dan barang apa aja sih yang diperlukan untuk datang ke lokasi tesnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi aku mau bahas yang pertama ini adalah dokumen dan peralatan inti sesuai dengan arahan dari BKN teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah prosedur protokol dari BKN untuk SKD-nya Dikdim. Cuman menurut saya kalau misalnya SKB-nya CPNS dimungkinkan tidak terlalu jauh ya dokumen dan peralatannya. Jadi yang pertama itu adalah KTP atau surat keterangan perekaman KTP kalau yang belum punya KTP elektronik. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian nggak punya KTP atau surat keterangan perekaman KTP elektronik, kalian bisa bawa KK asli atau fotokopi KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai pengganti KK asli teman-teman. Jadi kalian boleh memilih salah satu karena pada prosedur yang dikeluarkan oleh BKN itu ditandai dengan tanda baca atau. Jadi kalian boleh memilih salah satu. Nah, nomor 2 ini kalian harus membawa kartu peserta. Biasanya kartu peserta ini kita dapatkan di web pendaftarannya teman-teman. Jadi kalian harus siapin lagi tentang kartu peserta ini, jangan sampai hilang atau belum cetak dan sebagainya teman-teman. Nomor 3 ini sesuai dari arahan BKN juga, yaitu pensil kayu. Pertama saat baca pensil kayu ini kan aku bener-bener mikir ya, sebenarnya pensil kayu untuk apa sih? Terus saya inget-inget pada saat aku SKB dulu dan SKD dulu itu ternyata pensil kayu digunain untuk kita coret-coretan di lembar kertas coret-coretan teman-teman. Ternyata fungsinya itu. Kalau dulu pensil kayunya disediakan oleh panitia teman-teman, jadi memang bergantian setiap sesi. Cuman mungkin daripada harus bergantian, karena memang kondisinya masih seperti ini karena pandemi COVID, jadi mungkin lebih baik kalian membawa pensil kayu sendiri-sendiri. Jadi lebih baik kalian juga bawa arutan pensilnya, siapa tahu pensil kalian itu patah. Jadi mungkin sebelum kalian melakukan verifikasi pendaftaran pada saat ujian, kalian udah pasti ini pensil saya tuh masih runcing atau enggak. Terus kalau bisa kalian bawa pensil kayu lebih dari satu untuk jaga-jaga teman-teman. Ini adalah tambahan-tambahan barang-barang yang kita sarankan untuk kalian. Ini murni dari kita teman-teman, saran dari kita, dari Bon Weekends. Jadi yang pertama itu tentunya pasti kalian harus bawa masker. Masker di sini boleh masker kain, utamakan maskernya 3 lapis kain, dan itu masker-masker yang dirasa nyaman saat dipakai. Terus kalian bisa bawa masker lebih dari satu ya, soalnya untuk tetap menjaga kehigienisan dari masker tersebut. Siapa tahu maskernya kotor atau lembab dan lain-lain, kalian bisa ganti karena kalian bawa cadangannya di tas kalian. Nomor 2 ini ada face shield. Jadi aku nonton sih video yang dari BKN itu, yang di Instagramnya BKN yang kayak simulasi untuk pelaksanaan SKD itu ada yang menggunakan face shield pesertanya. Jadi aku nggak paham ya ini face shieldnya bakal disediakan oleh panitia di lokasi tes atau kalian bawa sendiri, saya nggak paham. Tapi untuk jaga-jaga kalian bisa bawa sendiri karena untuk nyari face shield itu udah gampang sih di mana-mana sekarang, bukan barang yang langka dan bukan barang yang susah dicari. Jadi kalian bisa sediakan sendirilah di tas kalian untuk berjaga-jaga kalau misalnya memang tidak diberikan oleh panitia. Nomor 3, kalian bisa bawa sendiri hand sanitizer dan sabun cuci tangan.
serta tisunya teman-teman. Itu kayak udah sepaket jodoh gitulah ya. Kalau misalnya kalian susah menemukan sumber air mengalir, kalian bisa menggunakan hand sanitizer aja yang praktis. Itu kenapa sih kita harus bawa hand sanitizer sama sabun sama tisu di tas? Karena mungkin sebelum perjalanan ke lokasi pun kalian menggunakan transportasi umum misalnya. Kita kan nggak pernah tahu kalau misalnya kalian memegang barang-barang yang dipegang oleh banyak orang teman-teman, kan itu juga beresiko juga. Jadi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kalian sendiri, kalian bisa antisipasi untuk membawa hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tisu. Nomor 4, bawalah jaket dan baju ganti. Ini opsional aja sih teman-teman, apalagi untuk kalian yang menggunakan transportasi umum. Kalian bisa menggunakan jaket untuk lebih melindungi diri kalian sendiri, lebih tertutup, dan biar mencegah virus-virus itu langsung menempel ke badan kita teman-teman. Terus kenapa harus bawa baju ganti? Kalau misalnya kalian lokasi tesnya itu berbeda dengan domisili, atau kalian membutuhkan waktu yang sangat lama di transportasi umum misalnya, itu kalian bisa ganti baju setelah selesai tes atau sebelum memulai tes dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa ganti baju, karena takut aja kalau kalian habis tes, kalian pulang pakai baju putih hitam itu, siapa tahu di situ ada virus, kuman, bakteri yang masih menempel teman-teman. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian perjalanannya jauh, kalian bisa ganti baju. Nomor 5, ini ada alat ibadah pribadi. Misalnya aja untuk kalian yang muslim, kalian bisa bawa mukena, kalian bawa sajadah sendiri. Kalau untuk laki-laki mungkin kalian bisa bawa sarung sendiri, bawa sajadah sendiri. Itu lebih baik daripada kalian harus menggunakan sarana ibadah atau mukena dari tempat umum atau fasilitas umum teman-teman gitu. Jadi lebih baik kita bawa sendiri, karena ya udah ngerasa lebih aman lagi sih. Itu kan yang pakai cuma kita, nggak ganti-gantian juga dengan orang lain. Jadi lebih praktis, lebih simple, dan lebih aman. Dan kalau misalnya kita bawa sendiri, itu mencegah kita untuk berganti-gantian dengan orang lain teman-teman. Jangan sampai kalian di lokasi malah kalian yang meminjam punya peserta lain, minjem dong mukenanya kayak gitu. Kan kita juga nggak tahu orang lain itu udah dipakai oleh siapa aja atau gimana, kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Nomor 6, bawa alat makan sendiri, misalnya sendok, garpu sendiri, dan bawa tumbler untuk minum sendiri. Bisa juga kalian bawa bekal makanan minumannya sendiri teman-teman, karena itu lebih higienis daripada kalian harus mampir-mampir kemana. Itu bisa kalian bisa bertemu dengan banyak orang dan lain-lain. Lebih baik kalian membawa bekal makanan sendiri aja kalau itu memungkinkan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu barang-barang dan dokumen yang kita sarankan untuk kalian datang ke lokasi CATBKM teman-teman. Jadi semoga impian kalian bisa terkabul, tesnya lancar, skornya tinggi. Pokoknya kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan teman-teman. Sebelum kita akhiri, jangan lupa buat support selalu Bondikens. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.